Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kali ini pembahasan kita tentang pra-peradilan dan juga kompetensi pengadilan. Yang pertama tentang pra-peradilan. Dasar pemikiran adanya lembaga pra-peradilan ini disebutkan ada beberapa ya. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana. Yang ketiga, pengawasan terhadap upaya paksa dan penegakan hukum. Upaya paksa yang dimaksud di sini sebagaimana apa yang telah kita pelajari pada pembahasan yang lalu. Adapun sumber acuannya untuk lembaga pra-peradilan ini yaitu pada The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 dan juga ICCPR atau International Convention on Civil and Political Rights khususnya pada artikel ke-9 dan juga ke-14. Adapun Habeas Corpus Act ini merupakan pemikiran yang muncul dalam masa pemerintahan Raja Charles II ya. Raja Charles II ini yang memimpin keseluruhan wilayah kerajaan Inggris, Skotlandia dan juga Irlandia. Nah, ini sudah tahun 1600-an nih kalau tidak salah. Sudah sangat lama sekali ya. Keseluruhan dasar pemikiran ini kalau kita perhatikan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kalau teman-teman sekalian baca ya dalam The Universal Declaration of Human Rights ini dan maupun dalam ICCPR sangat memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagaimana pelaksanaan terhadap tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukumnya. Di Indonesia, pengaturan tentang adanya lembaga pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 1 angka 10. Disebutkan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Adapun tambahan objek pra-peradilan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 tahun 2014 yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi tersangka yang melarikan diri atau masuk dalam daftar pencarian orang ya. Adapun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam objek pra-peradilan. Lantas siapa yang dapat mengajukan pra-peradilan? Dari berbagai macam bentuk objek pra-peradilan, tidak semua pihak dapat mengajukan pra-peradilan tersebut. Untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh tersangka, keluarga, ataupun melalui kuasa hukumnya. Kemudian, untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum dan juga pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan pada landasan pemikiran adanya lembaga pra-peradilan, salah satunya yaitu terdapat mekanisme pengawasan horizontal antar penegak hukum. Dalam hal ini, penghentian penyidikan dapat diuji keabsahannya oleh penuntut umum. Adapun pihak ketiga yang dimaksud di sini yaitu pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut. Contohnya,
pelapor ataupun korban yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana, termasuk pula pihak ketiga dalam perkara contohnya terdapat suatu dugaan tindak pidana lingkungan. Maka organisasi yang memiliki fokus kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut. Apabila kasusnya dihentikan padahal telah masuk dalam proses penyidikan, maka pihak ketiga yang dimaksud di sini dapat mengajukan pula pra peradilan. Di Indonesia, organisasi yang memiliki kepentingan ataupun kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan yaitu Wahana Lingkungan Hidup. Adapun organisasi yang lain, apabila terdapat hal yang sama, maka dapat pula mengajukan pra peradilan. Adapun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan, hal ini dapat diajukan oleh penyidik dan juga pihak ketiga yang berkepentingan. Ya, ada mekanisme timbal balik antara penyidikan dan juga penuntutan ya, antara penuntut umum dan juga penyidik. Kemudian tentang sah atau tidaknya penggeledahan. Nah, hal ini dapat diajukan oleh tersangka dan juga pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan di sini contohnya dalam hal penggeledahan rumah. Pemilik rumah meskipun ia tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penggeledahan tersebut, apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan bagaimana proses penggeledahan tersebut harus dilakukan, maka pihak ketiga yang di sini yaitu pemilik rumah dapat mengajukan pra peradilan. Pun demikian tentang sah atau tidaknya penyitaan, yang dapat mengajukan pra peradilan yaitu tersangka dan juga pihak ketiga yang berkepentingan. Hampir sama, pihak ketiga yang berkepentingan di sini antara penyitaan dan juga penggeledahan. Kemudian tentang rehabilitasi dan ganti kerugian, ini dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dan juga keluarganya. Mengapa ada terdakwa? Karena apabila dalam suatu proses peradilan yang produk putusannya menyatakan bahwa seseorang tersebut dinyatakan tidak bersalah, maka terdakwa ini dapat mengajukan pra peradilan khususnya tentang rehabilitasi dan ganti kerugian. Yang terakhir tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diajukan oleh tersangka itu sendiri, keluarga ataupun melalui kuasa hukumnya. Baik, selanjutnya tentang proses pra peradilan. Nah, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 82 KUHP, dimulai dari proses pendaftaran, kemudian penetapan hakim dan hari sidang, kemudian pemeriksaan dan terakhir putusan. Pendaftaran di sini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya, sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu tergantung objek pra peradilannya apa untuk menentukan siapa yang berwenang untuk mengajukan pra peradilan tersebut. Kita ambil contoh, untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dapat dilakukan oleh tersangka, keluarga ataupun kuasa hukumnya. Dalam hal penahanan, kecil kemungkinan tersangka di sini dapat mengajukan pra peradilan, sehingga oleh karenanya keluarga ataupun kuasa hukumnya lah yang dapat mewakili si tersangka tersebut. Pendaftaran pra peradilan diajukan ke pengadilan negeri di mana domisili termohon ya. Untuk pendaftaran perlu diketahui ada tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Kompetensi absolutnya telah ditentukan dalam pasal 1 angka 10 tadi ya, bahwa pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memproses perkara pra peradilan. Kemudian untuk penentuan kompetensi relatifnya dilihat dari di mana domisili termohon ya. Saya ambil contoh, apabila seseorang akan mempersoalkan proses penangkapan yang tidak sah oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Polda DIY ini berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga oleh karenanya
gugatan pra-peradilan terhadap tindakan penyidik dari Polda DIY ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, ya. Setelah dilakukan pendaftaran, nah perlu diketahui pendaftaran pra-peradilan ini diajukan ke bagian kepaniteraan pidana. Meskipun hukum acara yang berlaku di dalam pra-peradilan ini belum jelas, akan tetapi dalam praktiknya hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara perdata. Akan tetapi tidak seluruh rangkaian acara perdata diberlakukan. Mengingat batasan waktu dalam proses pra-peradilan ini sangat singkat, ya. Dari pendaftaran ke penetapan hari sidang dilakukan selama 3 hari. Kemudian dari proses pemeriksaan ke putusan dilakukan selama 7 hari, ya, sehingga hukum acara perdata tidak berlaku sepenuhnya dalam proses pra-peradilan ini. Setelah hari sidang ditentukan, maka kemudian pengadilan memanggil para pihak yang berkepentingan untuk menghadiri persidangan yang pertama. Dalam persidangan yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa si termohon ini telah siap dengan jawabannya, karena memang telah terlebih dahulu telah menerima gugatan pra-peradilan tersebut, ya. Akan tetapi terdapat pula kemungkinan ia belum siap dengan jawabannya. Proses jawab-jawab dalam pemeriksaan ini harus dilakukan secara efisien. Ya, harus efisien mengingat efisien dan cepat, ya, dan cepat mengingat batas waktu yang sangat singkat di sini. Adapun alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan ini hampir mirip dengan alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yaitu saksi, surat, termasuk pula ahli, ya, bisa. Kemudian pengakuan dan seterusnya. Mungkin sumpah tidak termasuk di sini, ya. Karena pemeriksaan dalam proses pra-peradilan ini sifatnya formil, ya. Saya ambil contoh, dalam proses penangkapan harus disertakan dengan surat tugas ataupun surat perintah. Nah, apabila surat tugas ataupun surat perintah ini tidak dilengkapi, nah itulah yang merupakan syarat formil dapat diajukannya ataupun dapat dilakukannya proses penangkapan yang sah. Setelah pemeriksaan dilakukan dan oleh para pihak menganggap cukup dengan pembuktiannya, maka selanjutnya hakim memiliki tugas selanjutnya untuk memutus apakah hal-hal yang diajukan dalam proses pra-peradilan tersebut dikabulkan atau tidak. Nah, ini tergantung bagaimana pembuktian ataupun dalil yang diajukan oleh si pemohon, ya. Sifatnya di sini, sifat putusannya menghukum, ya, ada menghukum, condemnatory, atau memerintahkan, ya, memerintahkan, ya. Kalau untuk perkara dengan objek ganti kerugian, maka sifatnya menetapkan, ya. Nah, tergantung nanti objeknya seperti apa. Apakah apakah nanti sifatnya akan memerintahkan ataupun menetapkan. Sebelum saya membahas tentang upaya hukum atas putusan pra-peradilan, perlu diketahui bahwa proses pra-peradilan ini tidak menghalang-halangi atau tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Apabila berkas pada tingkat penyidikan kemudian telah lengkap diserahkan kepada penuntut umum, dan selanjutnya oleh penuntut umum telah siap untuk mengajukannya ke pengadilan, maka apabila perkara tersebut ataupun pokok perkara itu telah disidangkan, maka proses pemeriksaan pra-peradilan yang diajukan terhadap proses penyidikan yang tidak sah tadi misalkan, ya, maka proses pra-peradilan tersebut dinyatakan gugur melalui penetapan yang dibuat oleh hakim yang memeriksa
perkara itu. Begitu ya. Kemudian selanjutnya tentang upaya hukum. Upaya hukum atas putusan pra-peradilan ini diatur dalam ketentuan pasal 83 ayat 1 KUHP ya, bahwa upaya hukum banding tidak dapat diajukan kepada sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan juga ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, ini tidak dapat diajukan banding. Dalam ketentuan pasal 83 ayat 2 terdapat pengecualian terhadap ketentuan yang ada dalam pasal 83 ayat 1 tersebut. Akan tetapi, oleh Mahkamah Konstitusi telah membatalkannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 9 2011, sehingga tidak ada lagi upaya hukum banding yang dapat diajukan terhadap putusan pra-peradilan. Demikian pula terhadap kasasi tidak dapat diperkenankan. Nah, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2011. Termasuk pula tentang peninjauan kembali, ini tidak dapat diperkenankan. Alasannya berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2016 ya. Baik, itulah tadi tentang pra-peradilan. Selanjutnya membahas tentang kompetensi mengadili. Perlu diketahui bahwa kompetensi yang dimaksud di sini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Kompetensi absolut yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan yang lain. Sedangkan kompetensi relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya. Yang pertama tentang kompetensi absolut. Nah, hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Mahkamah Agung terdapat 4 badan peradilan ya yang ada di bawahnya. Yang pertama Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Apa saja kewenangannya? Ini diatur dalam ketentuan pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Badan Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Kemudian Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Kemudian yang terakhir, Peradilan Tun, ini tentang perkara sengketa tata usaha negara. Fokus kita pada perkara pidana. Akan tetapi untuk peradilan militer ada pembahasan di mata kuliah yang lain, sehingga kita fokus pada perkara pidana yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum. Dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus dapat dibentuk dalam suatu badan peradilan. Pengadilan khusus ini apa? Yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya tentang kompetensi absolut peradilan umum mengadili perkara pidana. Ini ada kaitannya dengan pengadilan khusus tadi ya. Di dalam peradilan umum atau pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili perkara pidana umum dan juga pidana khusus. Pidana umum terbagi menjadi 3, yaitu tipiring dengan acara cepat, kemudian ada tindak pidana dengan acara singkat, dan terakhir ada tindak pidana biasa sebagaimana dalam KUHP. Ada pula perkara pidana khusus ya. Yang pertama narkotika, yang kedua terorisme, kemudian ada pencucian uang, ada perdagangan orang, kemudian ada tindak pidana korupsi, tindak pidana dalam bidang HAM, kemudian ada tindak pidana anak, dan yang terakhir tindak pidana perikanan. Biasanya kita mendengar pengadilan tindak pidana korupsi ya. Nah, itu merupakan sub khusus dari Badan Peradilan Umum. Nah,
Selanjutnya tentang kompetensi relatif, ya. Bagaimana penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana. Nah, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 84 KUHP. Bagaimana penentuannya, ya. Yang pertama, tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang kedua, tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Kemudian yang ketiga, bila beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai wilayah hukum, jadi banyak wilayah hukum yang di mana tempat dia melakukan tindak pidana, maka dapat memilih salah satunya. Kemudian yang keempat, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, dapat diadili oleh masing-masing pengadilan tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, ya. Itu tentang bagaimana penentuan kompetensi relatifnya. Nah, hal ini dapat diajukan melalui eksepsi ataupun keberatan pada saat setelah dibacakan surat dakwaan, gitu ya. Apa itu eksepsi, nanti kita ada pembahasan selanjutnya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silahkan sampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.